Ya, kayaknya sepertinya banyak ya teman-teman yang seperti itu gitu ya. Yang penting saat itu lulus kerja gitu kan. Iya. Selamat pagi, sahabat literasi. Terima kasih untuk hadir bersama kami dalam podcast literasi komunikasi. Kita akan kembali belajar dari teman-teman yang sedang ataupun yang sudah selesai menyelesaikan studi mereka di dalam maupun di luar negeri. Teman-teman yang hebat tentunya. Mereka akan berbagi hal-hal yang perlu kita pelajari bersama terkait studi-studi yang mereka sudah kerjakan. Kali ini kita akan berdiskusi dengan Mbak Sachira, beliau sahabat saya. Kami sudah kenal cukup lama, 2016 ya Mbak. Jadi beliau memiliki pengalaman yang wow, kita perlu sama-sama dengar teman-teman. Kita sapa saja ya, selamat pagi Mbak Sachira. Pagi, selamat pagi Bang. Ya, terima kasih untuk waktunya Mbak. Mbak langsung aja nih, terakhir saya dengar Mbak ada informasi Mbak pernah studi di salah satu tempat ya. Boleh cerita dong Mbak, studi di mana, di kampus mana, prodi apa, dan di negara mana gitu Mbak? Baik Bang, jadi dulu di tahun 2016 saya dapat kesempatan studi S2 ke Belanda. Saat itu saya keterima di salah satu universitas di kota Rotterdam di Belanda. Nama universitasnya adalah Erasmus University Rotterdam, biasa disebut EUR. Saya waktu itu keterima di sebuah jurusan namanya Maritim Ekonomi Logistik Bang. Biasanya disebut MEL. Gitu. Itu programnya 1 tahun dulu. Jadi dari 2016 bulan September saya berangkat studi, lalu langsung pulang lagi di 2017. Setahun ya, sama kayak di UK ya? Iya, betul Bang. Di Belanda itu kalau jurusan yang non teknik biasanya itu masternya 1 tahun aja Bang. Kayak hukum, komunikasi, finance, ekonomi, logistik, supply chain itu biasanya 1 tahun. Oke. Ini di maritim ya. Maritim berarti satu hal yang terkait dengan ini dong, dengan bidangnya Pak Luhut ya, atau gimana? Pak Luhut LP. Iya Bang. Iya, betul Bang. Saat ini ya betul. Waktu 2016 lalu ya Bang ya, itu sedang gencar-gencarnya tol laut Jokowi ya. Jadi benar-benar maritim itu diprioritaskan gitu. Jujur saat itu Bang 2016 itu saya baru 2 tahun bekerja ya, karena saya lulus S1 itu di 2014. Pekerjaanku juga tidak ada kaitannya dengan maritim, tapi saat ada LPDP buka, saat Indonesia ada fokus ke maritim, sebenarnya menarik gitu. Oh, maritim, apalagi negara kita seperti ini gitu ya. Lebih besar lautnya daripada daratnya. Gitu, Bang. Nah, itu kok bisa shifting itu dari pekerjaan yang sebelumnya tidak ada kaitan dengan maritim kok studi maritim? Berarti sesuatu yang sangat menarik kali, Mbak. Gimana, Mbak? Gini Bang, jadi waktu saya S1 ambil teknik industri gitu. Di situ juga belajar logistik, supply chain, masih ada kaitannya. Lalu saya lulus di 2014, lalu saya bekerja. Biasa Bang, habis lulus S1 gitu ya kan, nggak tahu mau kerja apa, cita-cita juga belum jelas. Ya kayaknya sepertinya banyak ya teman-teman yang seperti itu gitu ya. Yang penting saat itu lulus kerja gitu kan. Belum jelas lah mau ke arah mana gitu kan. Ya udah akhirnya kerja, sedapatnya kerja udah 2 tahun. Tapi lama-lama mikir gitu ya selama 2 tahun ini kayaknya aku mau coba spesialisasi di bidang yang saya tekuni dulu gitu ya waktu S1. Ya udah akhirnya coba saya tertarik di logistik memang, di logistik. Terus ada kesempatan terus saya cari-cari sekolah yang tepat. Ya udah jadi seperti itu Bang gitu. Biasalah dulu masih muda kan ya.
Sekarang udah berumur berarti ya. Udah lebih berumur, Bang. Oh, gitu ya. 2016 itu kan 5 tahun lalu. Oh, gitu ya. Ibaratnya dulu berarti masih 10 tahun, sekarang 15 tahun gitu ya. 25 tahun, 30 tahun gitu. Cakep. Iya. Nah, emang sebelumnya Mbak Syakira kuliah di mana, Mbak? Studinya, Mbak? Di teknik industrinya. Kuliahnya dulu. Oke. Dulu saya kuliahnya di ITB, Bang, di Bandung. Jurusan teknik industri gitu. Wow, luar biasa ya. ITB ya. Institut Teknologi Bandung gitu. Kalau ada juga Mbak ini lulusannya tuh di Medan itu namanya ITM, Mbak. Institut Teknologi Bandung. Bandung. Oke. Artinya dari selepas dari ITB, Mbak Syakira kemudian bekerja di bidang logistik ya 2 tahun, lalu kemudian ambil LPDP dan 1 tahun selesai. Setelah itu Mbak mulai bekerja di bidang yang sama atau di bidang yang lain? Nah, ini juga cukup menyimpang, Bang. Jadi setelah 2017 saya pulang ke Indonesia, tentunya saya langsung cari bekerja dong, Bang, bekerja lagi gitu. Jadi saya coba lamar-lamar, saat itu di bidang maritim juga, maritim logistik gitu ya. Tapi nggak ada yang nyangkut, Bang. Jadi pulang ke Indonesia belum dapat pekerjaan. Jadi mungkin ini juga salah satu dilema ya, dalam artian seperti ini. Saat itu Indonesia gitu ya, di 2018 tol laut, terus sampai LPDP pun gitu ya, salah satu fokusnya di maritim gitu. Jadi bahkan negara pun mengencourage anak-anak mudanya untuk belajar maritim gitu ya. Belajarlah banyak, teman-teman juga banyak yang belajar maritim gitu ya ke luar negeri. Tapi saat kembali pulang gitu, ternyata memang lowongan pekerjaan di bidang itu juga belum banyak, Bang. Gitu. Jadi benar-benar terbatas gitu. Benar-benar terbatas. Jadi saya ingat saat itu tuh kalau memang masih mau idealis mau maritim, pilihannya cuman dulu di Pelindo gitu kan, itu satu. Terus jadi konsultan juga konsultan swasta gitu. Di kementerian buka saat itu, tapi hanya 2 posisi yang S2 gitu ya, yang lulusannya untuk S2. Jadi cukup sempit lah, Bang ya gitu. Misal kalau mau bergerak lagi di bidang itu. Ya? Nah, singkat cerita saya udah apply dari kompetitif gitu. Jadi memang lapangannya belum begitu banyak gitu untuk menunjang maritim tersebut. Nah, di 2017 akhir tahun gitu ya, saya masih di Belanda aja, saya udah daftar untuk kerja di Indonesia. Gitu. Lalu sampai Indonesia masih belum dapat kerja. Nah, singkat cerita, saya dapat pekerjaan di Fonterra gitu. Memang benar-benar beda dari apa yang saya pelajari gitu ya secara edukasi. Tapi ya mungkin ini memang jalannya, Bang. Maksudnya mungkin rezeki kan beda ya, nggak tahu bidangnya apa gitu. Fonterra ya, nah di Fonterra, Fonterra ini Fonterra ini FMCG, Bang, fast moving consumer goods. Jadi Fonterra ini produknya adalah susu gitu ya, olahan susu, ada butter, ada mentega, lalu ada juga krim cheese, keju, segala macam gitu. Jadi ini sebuah perusahaan dari New Zealand yang ada di Indonesia. Saya di bagian yang jual butter, cream cheese, keju gitu. Departemen saya namanya food service. Menyimpang banget, Bang, dan saya pun sekarang bagiannya adalah account manager, jadi saya handle customer yang besar. Oke. Wow. Nah, tapi meskipun menyimpang, ada nggak kira-kira keterkaitan dari yang Mbak pelajari ketika di Belanda kemarin dengan sekarang bidang pekerjaan? Ada yang masih related? Ada, Bang. Oke, secara kelas ya, kalau secara kelas dalam artian
pelajaran gitu ya, textbook gitu, apa yang diajarkan di dalam kelas itu mungkin sedikit ya, aku bisa bilang mungkin kan logistiknya masih kepakai, supply chain masih sedikit kepakai gitu ya, karena kan tetap kita manage customer juga perlu tahu back end-nya gitu ya, perlu tahu operationalnya. Tapi menurut saya pembelajaran saya selama di luar negeri secara personal yang jauh lebih saya ingat itu bukan di dalam kelas, Bang. Justru hal-hal yang tidak diajarkan di dalam kelasnya, seperti budaya, tata krama, seperti etos kerja, disiplin, itu yang benar-benar melekat gitu ya, menjadi pembelajaran utama buat saya selama di sana gitu. Jujur Bang, misalnya kalau kelas ya Bang ya, kelas pelajaran buku menurut saya itu nggak jauh beda daripada di Indonesia gitu ya. Dosen-dosennya pun menurut saya dosen-dosen Indonesia nggak kalah pinter lah. Tapi cara mereka manage, cara mereka mengajarkan muridnya, cara mereka mengajak diskusi murid-muridnya itu poin pembelajaran yang paling besar buat saya. Menarik ya. Jadi artinya memang ada aspek-aspek yang lebih mungkin personal ya, kita alami ya, yang bisa diterapkan ya. Wah, menarik benar. Nah, selain tadi Mbak Sachira sebut nih bahwa karena memang pada zaman itu 2014 ya, kan mulai dikatakan 2014, 2016 itu kan masih ada kuat sekali nih aura tentang tol laut. Nah, kan tadi Mbak Sachira sebutkan bahwa karena tentang tol laut lagi digalakkan gitu loh. Nah, yang hal lain Mbak, apa dasarnya Mbak? Kok pilihnya kampus itu sih Mbak? Kenapa nggak pilih di Amerika? Kenapa nggak pilih di Australia, di Jepang gitu? Oke, jadi saat saya menentukan kampus, saya pertamanya adalah ingin jurusannya dulu kan. Jadi saya coba cari, saya ingin jurusan yang berbau maritim, berbau logistik gitu. Jadi itu pertama yang saya cari. Lalu saya cari kampus yang punya jurusan tersebut gitu. Nah di Rotterdam ini kampus EUR terbaik nomor 1 di Eropa untuk bidang maritimnya. Kenapa? Karena di kota Rotterdam itu ada salah satu port terbesar di Eropa, yaitu Port of Rotterdam. Gitu. Itu salah satunya. Gitu. Tapi sebenarnya kalau saya ingat gitu ya, di tahun 2016 saat saya cari-cari kampus itu, Cina juga cukup bagus gitu untuk logistiknya karena mereka sekarang portnya cukup kuat. Lalu di Eropa ini lebih tua ya, lebih tua lah pembelajarannya daripada Cina karena kan Cina baru berkembang akhir-akhir ini gitu. Nah Eropa itu ada 2, di Belgia 1, Antwerp, di Rotterdam 1 di Belanda. Lalu di Amerika juga ada, tapi kayaknya pilihan hati jatuh ke kampus yang di Belanda, Bang. Erasmus ya? Wow. Erasmus. Luar biasa, Mbak. Berarti Mbak Sachira bisa menjadi model juga nih sebagai sahabat literasi dalam memilih kampus. Kalau ketika S1 beliau ambil ITB, itu bagi orang-orang itu zaman saya dulu masih SMA itu, wow, itu kampus dewa gitu ya. Luar biasa gitu. Karena memang hanya orang-orang tertentu yang bisa masuk kampus itu. Nah, sekarang juga masuk di kampus terbaik di dunia ya dalam bidang supply chain begitu. Nah, itu menarik karena memang satu hal kita harus tentukan satu tahap yang penting bagi kita sahabat literasi untuk mencari apa yang kita mau itu bukan hal yang mustahil gitu ya. Nah, ketika itu Mbak, saya dapat kabar nih Mbak Sachira dapat pembiayaan dari satu lembaga ya Mbak untuk studi sana. Atau dari mana Mbak kalau boleh tahu? Dari pribadi kah atau dari mana? Betulkah informasi itu? Betul Bang. Jadi alhamdulillah saya dapat pembiayaan dari negara lewat LPDP saat itu. LPDP so, Lembaga Pengembangan Pendidikan. Betul. Oke. Ya. Betul. Jadi saat itu LPDP buka, saya coba, alhamdulillah berhasil, dan studi saya di S2 di Rotterdam ini bisa dikatakan semuanya gratis Bang. Mulai dari daftar,
daftar kampus, mulai dari biaya sekolahnya, lalu biaya hidup pun ditanggung oleh LPDP. Jadi A to Z ya, semua di ini ya, di cover ya. Nah, boleh cerita dong Mbak, gimana dulu Mbak perjuangannya dapatin LPDP Mbak? Wah, perjuangan LPDP ya. Panjang Bang. Ya, mungkin yang paling berkesan aja. Oke, paling berkesan mungkin pertama di wawancara, yang kedua di PK ya Bang ya. Jadi memang kan kalau LPDP ini serangkaiannya cukup panjang gitu ya. Boleh kita dari daftar, lengkapin dokumennya aja banyak ya. Maksudnya kita harus minta dokumen ini ke sana, ke sini. Terus belum lebih baik saat itu kita sudah keterima di kampus gitu ya, daftar kampus. Jadi benar-benar timeline-nya itu harus di manage gitu ya. Jadi kita harus udah tahu nih LPDP buka kapan, terus sebelum buka kita harus ngapain, lalu nyiapin apa segala macem. Kalau kita gagal IELTS, keburu nggak sebelum LPDP-nya tutup, seperti itu gitu ya. Dokumen aja udah susah. Lalu kalau keterima seleksi berkas, nanti kan ada wawancara saat itu ya, wawancara dan juga FGD. Saat saya itu FGD ada, jadi wawancaranya aja wah, tegang. Karena yang wawancara juga bukan main-main ya Bang ya saat itu. Saya lupa siapa, tapi ada orang pemerintah dan memang spesialis di bidang tersebut gitu. Lalu FGD juga tegang, juga bukan main gitu kan, karena lawan bicaranya kan teman-teman calon awardee juga gitu ya, berbagai latar belakang. Mereka juga luar biasa ya pengalamannya, pengetahuannya, kemampuannya gitu ya. Takut juga Bang, nggak bisa ngimbangin gitu ya saat FGD kan live gitu ya, susah mempersiapkannya. Itu cukup berkesan karena dari FGD aja udah ngeliat ya ampun, keren-keren banget gitu ya teman-teman. Jadi kalau boleh tahu, serem. Kalau boleh tahu Mbak Sachira berapa kali tes Mbak? Apakah LPDP yang satu-satunya atau pernah sebelumnya yang lain? Satu-satunya Bang, alhamdulillah keterima langsung. Keren. Ya, jadi sahabat literasi kita dengan tadi Mbak Sachira itu tes 1 kali ya beberapa waktu lalu, kita juga dengan teman kita sampai ada yang 15 kali tes, tapi dari 15 itu beliau diterima 3 kampus begitu ya. Nah ini pergumulan setiap orang itu berbeda ya, perjuangannya yang perlu ditingkatkan lagi. Wah, luar biasa ya Mbak ya. Nah, kalau boleh cerita dong Mbak, kira-kira ketika Anda studi ini 1 tahun di Erasmus ya, University, itu apa Mbak, suka dukanya Mbak saat studi? Sukanya dulu kali ya, biar termotivasi. Sukanya ini... jangan dukanya dulu. Sukanya ini karena memang cukup menarik ya bagi saya, karena ini kesempatan saya tinggal di luar negeri lama gitu ya, lebih dari 6 bulan sendiri pula, tidak ada yang kenal, tidak ada keluarga, beda musim, terus pembelajarannya full bahasa Inggris gitu. Itu suka dalam artian senang, suasana baru, bisa tinggal di negara maju, punya pengalaman itu, lalu tidak usah mikir biaya sama sekali, jadi tinggal fokus ke belajar aja gitu ya, itu suka gitu. Punya teman-teman dari berbagai belahan dunia, itu kan kesempatan yang cukup mahal gitu ya. Iya, betul. Sulit dibeli gitu ya, maksudnya relasi, koneksi itu kan sesuatu yang luar biasa lah gitu ya kalau didapatkan. Itu sukanya gitu. Kalau dukanya, wah, duka rantau sebenarnya ya. Jadi tinggal sendiri itu kan gak mudah ya Bang ya. Dalam artian kita sendiri, teman juga terbatas, keluarga tidak ada, lalu lingkungan baru gitu, bahasa
orang Belanda bisa jago bahasa Inggris gitu, tapi kan sehari-hari mereka pakai bahasa Belanda. Saya pun nggak bisa gitu kan bahasa Belanda. Bahasa 4 musim pula, ternyata itu ngefek gitu ya, apalagi saat winter. Itu orang depresi ternyata banyak karena ngefek, karena nggak ada matahari, kita kekurangan vitamin D itu rasanya. Ya ampun, berat sekali Bang. Itu gitu. dukanya. Iya. Tapi kalau dukanya cukup bisa dibilang sangat esensial juga ya, karena menyangkut dengan matahari itu kan satu hal yang tidak bisa kita pungkiri. Indonesia begitu limpah matahari ya. Nah, tapi sempat dong jalan-jalan ke sana, traveling. Sempat Bang. Maksudnya pertanyaannya saat di sana sempat traveling gitu ya? Ya, artinya kan nggak hanya kemudian kita mikirin, aduh bagaimana dapetin matahari atau bagaimana kita nyiapin studi, nggak ada keluarga gitu, tapi tetap dong menikmati kesempatan untuk wisata di sana. Pastinya Bang, jangan disia-siakan. Karena kan memang jadi kalau di sana sebenarnya nggak usah main jauh-jauh gitu ya. Itu kan udah seneng ya, karena kan semuanya baru untuk kita gitu ya. Naik kereta ke kota tetangga aja udah seperti liburan. Maksudnya karena memang kita kan sebelumnya belum pernah gitu kan, hal yang baru. Senang lah gitu ya, jalan-jalannya hemat, senang gitu. Lalu saat libur tahun baru, Natal dan tahun baru kan itu cukup lama ya, dapat 2 minggu. Lalu ada spring break 1 minggu di bulan April kalau nggak salah, ya di bulan April. Itu ya coba jalan-jalan gitu sama teman-teman yang sedang liburan juga gitu. Itu seneng Bang. Karena kan kalau Eropa kan negaranya kecil-kecil ya, dan daratan pula, jadi lebih mudah lah untuk mobilisasi gitu, naik bus berapa jam udah lintas negara. Iya. Gitu. Itu juga betul Bang, itu salah satu suka yang paling saya suka. Siap. Jadi sahabat literasi, kalau Anda nanti berkesempatan untuk studi ke Belanda, itu gunakan dengan baik. Karena memang kita studi juga harus have fun ya. Jangan juga jadi depresi begitu, wah mikirin kapan selesai begitu. Nah, jadi pengalaman-pengalaman teman di dalam negeri juga begitu. Beberapa teman yang kuliah di Jogja, di Solo, bahkan di Depok, di UI itu juga mereka menyempatkan diri untuk menikmati waktu. Even kemudian ya tanggung jawab studi juga tetap dipegang teguh begitu. Jadi ini satu keseimbangan ya Mbak ya. Wah menarik. Kira-kira gimana Mbak? Sempat ketemu nggak Mbak dengan mungkin barangkali ini cowok di sana Mbak, gimana Mbak? Kalau ketemu aja sih ya banyak Bang. Gitu ya, cowok. Tapi yang spesial nggak ada ya gitu ya? Nggak ada yang nyangkut Bang. Gitu. Nggak bercanda. Nggak bercanda Bang. Nggak sih Bang. Jadi memang pulang, habis itu memang alhamdulillah ada yang nungguin di sini. Asik. Ya, ada kemarin teman yang juga studi di Belanda juga. Dia kemudian itu memang akhirnya ya ketemu sama calonnya di sana gitu ya. Syukur lah ya, itu ya kan ini kan satu hal yang berkah juga gitu ya. Jadi betul. Namanya jodoh ya, kan nggak tahu ketemu di mana. Betul. Jadi itu apa namanya? Amalnya itu anak soleh gitu ya. Iya. Nah, Mbak Safira, kira-kira apa nih Mbak pesannya Mbak kepada teman-teman sahabat literasi supaya tetap memelihara semangat studinya, bahkan bisa mencapai mimpi-mimpi yang besar yang mereka pernah bangun selama ini, gitu Mbak. Mau Mbak? Sahabat literasi, kalau boleh kasih saran gitu ya, jangan takut untuk coba. Itu aja sih pada dasarnya. Karena memang kalau aku lihat ya, banyak teman-teman juga adik-adik gitu ya, yang nggak berani coba gitu. Maksudnya, ya aku ingin, tapi tapinya itu banyak gitu. Coba aja dulu gitu ya, maju aja dulu gitu kan. Kalau nggak coba tuh
nggak pernah akan dapat nih gitu, daripada dipikirin terus gitu. Jadi pertama sih coba ya, lalu jangan menyerah gitu ya. Memang saat itu aku dapat LPDP cuman sekali daftar dapat gitu ya. Tapi memang kemarin tuh ada perjuangan juga dari segi IELTS gitu kan. Sebelum daftar ke Uni kan perlu IELTS, tes IELTS, dan ini aku gagal gitu ya. Itu aku dapat poin yang diinginkan itu yang kedua gitu. Kalau gagal jangan berlarut-larut kegagalannya. Jadi langsung ya udah, kalau kita gagal coba lagi gitu. Jadi perasaan sedih dan juga perasaan kecewa mungkin itu nggak akan berlarut-larut di hidup kita gitu kalau kita udah coba maju lagi. Poinnya dua itu aja sih Bang. Jangan takut untuk coba karena kesempatan itu mahal ya, mahal banget. Kalau nggak dicoba belum tentu ada lagi kesempatannya. Lalu yang kedua, kalau gagal, jangan berlarut-larut dalam kegagalannya, nggak usah dipikirin, aduh saya kurang di mana ya, aduh saya kenapa ya begini, kenapa ya begitu. Nggak perlu lah, itu nggak perlu jawaban seperti itu. Yang penting kedepannya seperti apa. Itu aja sih mungkin saran dari saya untuk sahabat literasi, Bang. Jadi kalau gagal, jangan gila ya Mbak ya. Tapi lagi ya. Iya, jangan gila lagi. Terus lagi, gagal lagi, jangan gila lagi gitu. Ya, sahabat literasi, ini satu hal yang penting kita dengar dari Mbak Syakira, bahwa tidak mudah memang untuk mewujudkan mimpi kita. Ada pertaruhan yang kita harus hadapi. Tapi jangan lupa, setiap kesempatan itu pasti ada jalannya gitu ya. Kalau kita mau terus mencoba. Ini hal-hal yang penting yang kita dapatkan dari beberapa rekan-rekan yang sudah studi, yang kemarin kita juga sudah ikutin podcastnya. Jadi kita lihat banyak sekali teman-teman yang ingin mendapatkan studi luar negeri begitu, tapi kemudian bingung bagaimana caranya. Nah, kesempatan kali ini kita undang teman-teman yang mungkin ada pertanyaan dari sahabat literasi, monggo hubungin kontak yang ada di layar ini. Kemudian teman-teman jika ada pertanyaan silakan ajukan di situ. Dan jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe ya, nanti mungkin Mbak Syakira juga boleh subscribe gitu supaya kita bisa banyak lagi menginformasikan ke teman-teman, dan klik dan share-lah ke teman-teman lain supaya lebih banyak orang bisa mendapatkan manfaatnya. Ya, terima kasih Mbak Syakira, terima kasih, salam sehat, terima kasih sahabat literasi. Saya Raja Napitupulu pamit undur.